mempresentasikan makalah tentang menganalisis bahaya penularan dari pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Saya sebagai moderator yaitu Lawina Rizkia, sekaligus pembaca kesimpulan dan saran. Pemateri ke-1 yang akan dibacakan oleh Natasha Aulia Dwi Arianti. Pemateri 2 Wisnu Prasetya. pemateri 3 Ina Suci Ramadhani. Pemateri keempat Budi Julian. Pemateri kelima Ahmad Juliansyah. Sebagai pemateri 6 yaitu Elsa Sepia Rahmadani. Saya pemateri ke-7 Siti Aisyah. Materi ke-8 Muhammad Yogyakarta Pratama. Baiklah, inilah penjelasan tentang makalah kami. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang masalah. HIV atau AIDS adalah suatu penyakit kronik yang disebabkan oleh virus HIV yang merupakan retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ini akan menyebabkan infeksi pada seluruh organ tubuh manusia dan menyebabkan berbagai penyakit pada penderita, sehingga HIV atau AIDS merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian dengan penyebaran penyakit yang meningkat setiap tahunnya. B. Rumusan masalah. 1. Apakah HIV atau AIDS sama? 2. Bagaimana cara mencegah HIV atau AIDS? 3. Gejala apa saja yang diderita manusia oleh penyakit HIV atau AIDS? 4. Bagaimana melakukan tes HIV atau AIDS? C. Tujuan masalah. 1. Memenuhi tugas yang diberikan. 2. Mengetahui masalah sebenarnya tentang adanya penyakit HIV atau AIDS. 3. Agar lebih waspada akan adanya penularan HIV atau AIDS. Baik, saya Wisnu Prasetya sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan tentang pengertian HIV atau AIDS. Pengertian penyakit HIV. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbentuk tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tubuh seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun, sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya kekebalan tubuh seorang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV berarti mengidap HIV di dalam tubuhnya. Dapat disebut HIV plus atau pengidap HIV. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain. Setelah periode 7 hingga 10 tahun, atau jika kekebalan tubuhnya sudah sangat melemah karena berbagai infeksi lain, seseorang pengidap HIV mulai menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, orang disebut
sebagai penderita AIDS. Pengertian penyakit AIDS. AIDS singkatan dari acquired immune, definisi sindrom. Sindrom yang bahasa Indonesia adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Definisi dalam bahasa Indonesianya berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan. Sedangkan acquired berarti diperoleh atau dapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa bukan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penyakit AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal akhir dari infeksi HIV. Tidak disebutkan bahwa seseorang pengidap HIV daya tahan tubuhnya terganggu sehingga mudah terserang penyakit. Bahkan serangan suatu penyakit yang untuk orang lain dapat digolongkan sebagai penyakit ringan bagi seseorang pengidap HIV atau penderita AIDS. Penyakit tersebut dapat menjadi berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Misalnya penyakit influenza. Pada orang sehat, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih 1 minggu, meskipun tidak diobati sama sekali, asalkan penderita makan, tidur, dan istirahat yang cukup. Sedangkan pada pengidap HIV dan penderita AIDS, penyakit influenza ini akan menetap lebih lama, bahkan semakin parah pada waktu tertentu. Seseorang penderita AIDS dapat meninggal oleh penyakit infeksi lain yang menyerang dirinya akibat kekebalan tubuhnya yang terganggu, disebut infeksi opportunistik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan penularan penyakit HIV atau AIDS. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. HIV juga mudah mati oleh air panas, sabun dalam bahan pencuci lain. Karena HIV cepat mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lainnya. Misalnya virus influenza. Virus influenza dapat hidup di udara bebas dan di sekeliling kita, sehingga penularan influenza dapat terjadi melalui udara. Dalam tubuh manusia, HIV terdapat pada cairan-cairan tubuh, yaitu darah, air mani, cairan vagina atau cairan kemaluan wanita. Telah terbukti bahwa ketiga cairan di atas inilah yang dapat menyembuhkan HIV. Maksudnya, penularan akan terjadi jika salah satu atau lebih dari 3 cairan itu tercemar oleh HIV dan kemudian masuk ke aliran darah orang yang belum tertular. Selain di dalam ketiga cairan yang telah disebutkan atas, HIV juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di dalam air mata, di luar, cairan otak, keringat, air susu ibu atau ASI. Namun seperti sekarang belum ada bukti bahwa HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tersebut.
Terima kasih. C. Cara penularan HIV atau AIDS. 1. Hubungan seks tanpa kondom. Virus penyebab penyakit HIV atau AIDS dapat masuk ke tubuh melalui air mani, cairan vagina atau cairan ejakulasi lewat luka terbuka pada alat kelamin. Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dapat beresiko menyebabkan virus berpindah dan menginfeksi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk melindungi diri dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Penggunaan kondom efektif untuk mencegah penularan virus HIV atau AIDS dengan cara menghalangi masuknya cairan sperma atau vagina ke dalam tubuh. Seks oral adalah aktivitas perangsang alat kelamin dengan mulut, bibir, atau lidah. Seks oral biasanya menjadi media penularan penyakit HIV atau AIDS jika Anda melakukan seks oral dengan kondisi sedang mengalami sariawan atau mengalami luka di area mulut dan bibir. Selain itu, resiko penularan semakin tinggi jika cairan ejakulasi dikeluarkan di dalam mulut. Selain penyakit HIV atau AIDS, seks oral juga bisa menyebabkan Anda terinfeksi penyakit menular seksual lainnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyarankan agar selalu menggunakan kondom pada setiap aktivitas seksual, termasuk seks oral. 3. Melalui transfusi darah. Dalam beberapa kasus, virus penyakit HIV atau AIDS dapat ditularkan melalui transfusi darah. Cara penularan penyakit HIV atau AIDS melalui transfusi darah tergolong kurang umum. Umumnya akan ada seleksi dan pengujian ketat oleh rumah sakit ke calon pendonor sebelum transfusi darah dilakukan. Resiko penularan virus melalui transfusi darah semakin kecil terjadi pada negara-negara dengan rumah sakit yang menggunakan teknologi terkini. 4. Berbagai jarum suntik. Penggunaan jarum suntik bekas orang lain atau secara bersamaan bisa menjadi media penularan virus penyakit HIV atau AIDS. Apabila orang tersebut positif memiliki penyakit HIV atau AIDS, maka sisa-sisa darah yang tertinggal di jarum suntik dapat masuk ke tubuh dan menginfeksi. Selain HIV atau AIDS, berbagai jarum suntik juga bisa menyebabkan Anda tertular penyakit lainnya seperti hepatitis B, hepatitis C, dan infeksi lainnya. Oleh karena itu, gunakan jarum suntik yang masih baru dan berada dalam kemasan. Dari ibu ke bayi. Ibu hamil yang terinfeksi penyakit HIV atau AIDS beresiko lebih besar untuk menularkan virus kepada bayinya melalui plasenta. Virus juga dapat menular dari ibu ke bayi selama proses persalinan berlangsung. Itu sebabnya ibu hamil harus rutin melakukan pemeriksaan darah, terutama bagi mereka yang positif infeksi penyakit HIV. Pemeriksaan awal akan membantu proses penanganan untuk dapat menekan risiko penularan ke bayi. Selain itu, memberikan ASI dari ibu yang positif penyakit HIV atau AIDS juga meningkatkan risiko penularan penyakit. Namun, sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa ibu tetap boleh menyusui anaknya dengan syarat mengkonsumsi obat antiretroviral secara rutin. Obat antiretroviral dianggap efektif untuk menekankan jumlah virus dalam darah yang dapat menurunkan risiko penularan. 6. Sex toys atau mainan seks yang dipakai secara bersamaan bisa menjadi media penularan penyakit HIV atau AIDS. Risiko penularan akan semakin tinggi apabila mainan seks yang digunakan dilapisi atau dilapisi kondom. Meskipun klaim virus HIV atau AIDS tidak dapat bertahan lama di permukaan benda mati, mainan seks yang masih dalam kondisi basah karena sperma, cairan vagina atau darah tetap bisa menularkan virus jika dipakai secara bersamaan. Oleh karena itu, hindari untuk berbagai mainan seks dengan orang lain. Juga digunakan mainan seks yang sudah dibersihkan agar tidak menyebabkan penyakit menular lainnya. Pemahaman yang kurang tentang bagaimana cara penularan penyakit HIV atau AIDS membuat banyak orang tidak melakukan pencegahan. Akibatnya akan lebih banyak orang yang terinfeksi dan menderita penyakit HIV atau AIDS. D. Gejala penularan HIV atau AIDS. Stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV
asimptomatik di mana gejala HIV awal masuk tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita ODHA pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Stadium 2. Menurunkan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah, otitis, dan radang tenggorokan. Infeksi jamur pada kuku dan jari-jari, herpes zoster yang timbul bintik kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. 6. Gatal pada kulit, dermatis seboroik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit berisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Radang mulut dan astomatitis atau sariawan di ujung bibir yang berulang. Stadium 3. Pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer dan khas sehingga dapat mengindikasikan diagnosis infeksi HIV atau AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain: 1. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. 2. Penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. 3. Demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. 4. Infeksi jamur di mulut atau kandiasis oral. 5. Muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. 6. Tuberkulosis paru. 7. Radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi atau periodontitis yang tidak kunjung sembuh. 8. Penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Stadium 4. Fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi: 1. Pneumocystis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak napas, dan demam. 2. Penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. 3. Infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. 4. Infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. 5. Tuberkulosis kelenjar. 6. Infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. 7. Sarkoma Kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpes virus. Dan HHV8. 8. Toxoplasmosis febral, yaitu infeksi toxoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. 9. Menurunkan kesadaran. Kondisi tubuh ODHA sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa pencegahan untuk penularan HIV atau AIDS. Pencegahan HIV dan AIDS sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Namun, penularan HIV dapat dicegah dengan konsep ABCDE, yakni abstinence atau pantang. Bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. B. Be faithful. Jadilah setia. Bersikaplah saling setia kepada satu pasangan seks dari
perilaku berganti-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. C. Menggunakan kondom baru. Siap berhubungan seks, baik selalu vaginal maupun melalui dubur. Bila memilih kondom berpelumas, pastikan memilih pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak, karena dapat membuat kondom bocor. D. Narkoba. Menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. Selain itu, menghindari berbagai pakai jarum suntik juga dapat mencegah infeksi virus hepatitis B. E. Education. Pendidikan. Pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya Siti Aisyah, pemateri mendiskusikan tentang pengobatan HIV atau AIDS. Penderita yang telah terdiagnosa HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV, menggandakan diri, dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Terima kasih. Tes HIV atau AIDS. Berbagai jenis tes HIV dan prosedurnya biasanya dokter akan mengulangnya atau melakukan beberapa macam pemeriksaan HIV untuk memastikan HIV atau AIDS yang dialami pasien. Lantaran tes HIV ini tidak 100% langsung akurat, hanya melalui sekali pemeriksaan saja. Macam-macam jenis tes HIV antara lain sebagai berikut. Tes antibodi. Tes antibodi merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan dengan memeriksa kandungan antibodi HIV dalam darah. Antibodi HIV akan diproduksi oleh sistem imunitas tubuh hanya ketika seorang sudah terinfeksi oleh virus HIV. Biasanya antibodi HIV baru dapat terdeteksi 1-3 bulan setelah pasien sudah terinfeksi oleh virus HIV. Akan tetapi tes ini tidak 100% akurat. Karena itu, dokter perlu melakukan pemeriksaan lanjutan agar infeksi HIV atau AIDS yang dialami oleh pasien bisa terdeteksi secara pasti. Beberapa jenis tes antibodi untuk mendeteksi infeksi HIV atau AIDS sebagai berikut. 1. Rapid test. Dilakukan untuk meletakkan sampel darah pasien ke dalam alat tes HIV yang terdapat antigen HIV. Tes ini dapat selesai dengan cepat, bahkan hanya memerlukan waktu 20 menit. Namun rapid test memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pemeriksaan lainnya. Kemungkinan dapat menghasilkan positif palsu atau negatif palsu. ELISA test dilakukan untuk memasukkan sampel darah pasien ke dalam tabung khusus. Kemudian sampel darah tersebut akan dianalisis pada laboratorium untuk dilihat apakah terdapat kandungan antibodi HIV. Tes ini biasanya memerlukan waktu 1-3 hari. Western blot test merupakan tes lanjutan dari ELISA test. Lebih tepatnya, Western blot test dilakukan untuk memastikan adanya peningkatan spesifik antibodi terhadap protein HIV. 2. Tes antibodi antigen. Tes antibodi antigen atau AB atau AG tes merupakan kombinasi pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi protein P2 atau antigen HIV serta antibodi HIV-1 atau HIV-2 di dalam darah pasien. Ini dinilai lebih akurat dan bisa dijadikan sebagai pemeriksaan dini dari penyakit HIV karena antigen akan muncul lebih cepat daripada antibodi yaitu sekitar 2-6 minggu setelah terinfeksi. Tes PCR. Tes PCR atau
polymerase chain reaction merupakan pemeriksaan HIV yang dinilai memiliki tingkat akurasi paling tinggi. Ya, tes ini dilakukan untuk memeriksa materi genetik HIV, yaitu DNA atau RNA, dalam darah pasien pada laboratorium. Namun hasil tes ini memerlukan waktu yang lebih lama, yakni 2-3 hari. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu HIV atau AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya terjangka sangat panjang. AIDS secara sosial tidak terlihat invisible. Meski demikian, kerusakan yang ditimbulkannya sangatlah nyata. HIV atau AIDS karena sifatnya yang sangat mematikan sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan dari masyarakat yang kemudian akan mengiring pada bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Hampir semua orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV. Inilah yang membuat usaha-usaha pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit. Program pencegahan penyebaran HIV atau AIDS harus segera dilaksanakan, tak terkecuali area lembaga permasyarakatan ataupun rumah tahanan. B. Saran. Masa depan bangsa ini harus segera diselamatkan. Caranya adalah dengan mendidik dan membimbing generasi muda secara intensif agar mereka mampu menjadi motor penggerak kemajuan dan mendorong perubahan ke arah yang lebih dinamis, progresif, dan produktif. Dengan demikian diharapkan ke depannya bangsa ini mampu bersaing dengan negara lainnya. Agar mencapai impian tersebut, remaja Indonesia harus tumbuh secara positif dan produktif serta sebisa mungkin dijauhkan dari terlibat kenakalan remaja. Inilah tantangan real yang kita hadapi sebagai anak-anak remaja. Sudah demikian, fenomena maraknya kenakalan remaja ini dibiarkan begitu saja, seolah hanya ditangani dengan asal-asalan. Pemerintah sebagai pemegang utama kebijakan juga dapat menjalankan perannya, yaitu membuat undang-undang pendidikan, undang-undang teknologi komunikasi yang mengatur tayangnya yang layak diakses di internet, televisi, dan media massa, serta membangun aparat kepolisian yang kuat dengan permasalahan remaja yang terkena HIV dan AIDS di kalangan masyarakat diakibatkan pergaulan bebas remaja yang tidak terpantau. Dengan sebab itu penulis berharap ada pengawasan dari orang yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami.